Negeri 1 Sewon, Bantul. Seluas 3 hektar dan berlokasi strategis, yaitu di Jalan Parangtritis. Sejak resmi didirikan pada 1 Juli 1983 silam, beragam fasilitas khususnya bagi para siswa yang memiliki potensi di bidang olahraga menjadi hal yang pokok. Karena sejak tahun 2010 lalu, SMA Negeri 1 Sewon telah diresmikan sebagai sekolah yang memiliki kelas SKBIO atau Sekolah Khusus Bakat Istimewa Olahraga. Kelas SKBIO sendiri terdapat pada setiap tingkatan, yaitu kelas 10, 11, dan kelas 12. Sejumlah prestasi di bidang olahraga telah mengharumkan nama SMA Negeri 1 Sewon. Dari cabang olahraga sepak bola dan futsal, sejumlah kejuaraan telah berhasil diraih dengan predikat juara pertama. Di antaranya kejuaraan soccer futsal, TVS Cup, Posya UGM, serta UNY Cup. Dari tahun ke tahun, potensi pada cabang olahraga yang satu ini terus mengukir prestasi. Sementara itu, pada cabang bola voli, tim voli putri SMA Negeri 1 Sewon berhasil menduduki juara pertama pada Pekan Olahraga Pelajar selama 6 tahun terakhir. Selain itu, sejumlah kejuaraan lain juga berhasil diraih dengan peringkat pertama, seperti Piala Bapopsi DIY dan kejuaraan Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada cabang olahraga lainnya, yaitu bola basket, tim basket putra putri SMA Negeri 1 Sewon juga menjadi salah satu penyumbang koleksi piala. Tim basket putri mampu meraih juara pertama pada ajang kejuaraan bergengsi DBL tahun 2012 lalu. Tak hanya itu, salah seorang atlet pun terpilih sebagai pemain terbaik. Sebagai salah satu olahraga bela diri tradisional, pencak silat juga merupakan salah satu cabang olahraga yang diunggulkan. Hingga kini, pembinaan para atlet pencak silat terus dilakukan, dengan harapan prestasi akan dapat diraih. Selain semangat yang tinggi dari para siswa, peran tenaga pengajar bagi majunya prestasi olahraga di SMA Negeri 1 Sewon menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Tenaga-tenaga pengajar adalah mereka yang profesional. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, serta telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah walaupun dalam bentuk virtual. Perkenalkan, nama saya Suyudi Suartono, pengampu mata pelajaran matematika, dan saat ini dipercaya menjadi koordinator tim penjamin mutu di SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tentang profil SMA Negeri 1 Sewon. Yang kedua, tentang aturan akademik SMA Negeri 1 Sewon.
Dan yang ketiga nanti tentang wawasan Yata Mandala. SMA Negeri 1 Sewon terlihat dari logo yang ada atau yang tampak di sini terdapat tulisan Tri Angusti Terus Manunggal. Artinya adalah 3891. Berarti dibaca 1983. Itulah lahirnya SMA Negeri 1 Sewon. Sejarah singkatnya, secara yuridis SMA Negeri 1 Sewon berdiri sejak tanggal 11 September tahun 1983 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0473/O/1983 tertanggal 11 September 1983. Tetapi secara historis SMA Negeri 1 Sewon berdiri pada tanggal 1 Juli 1983 bertepatan dengan awal semester ganjil tahun pelajaran 1983-1984. Ketika pertama kali berdiri, SMA Negeri 1 Sewon masih bergabung dengan SMA Negeri 5 Yogyakarta dan masuk pada sore hari. Kemudian pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun gedung sekolah di Jalan Parangtritis kilometer 5 dan ditempati pada bulan September tahun 1983 sampai sekarang. Visi dan misi SMA Negeri 1 Sewon yang pertama adalah religius, kemudian berprestasi, berkarakter dan ramah lingkungan, yang disingkat dengan Gita Tera. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka SMA Sewon menyusun misi. Yang pertama untuk religius, misinya adalah meningkatkan ketaatan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Misi yang kedua, menanamkan dan meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan dan meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai visi berprestasi, SMA Sewon menetapkan misinya, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan inovatif, menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, sehingga di SMA Sewon menyusun dan mengembangkan LMS atau Learning Management System secara mandiri, dan hal itu merupakan praktek baik yang diakui oleh Direktorat SMA dalam menyusun naskah tentang pemanfaatan LMS. Yang ketiga, untuk mencapai visi berprestasi, misinya adalah mempersiapkan siswa dalam berbagai kompetisi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, untuk mencapai visi berkarakter, SMA Sewon menetapkan misi, yaitu yang pertama, meningkatkan jiwa nasionalisme yang kuat dan bermartabat serta berdasarkan Pancasila. Yang kedua, meningkatkan sikap berbudaya lokal dan nasional, serta meningkatkan sikap kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, toleransi, dan empati. Untuk mencapai visi yang keempat, yaitu ramah lingkungan, maka ditetapkanlah misi meningkatkan tata kelola lingkungan hidup menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Yang kedua, meningkatkan sikap dan perilaku sadar lingkungan hidup atau SALIH dengan didukung fasilitas sekolah adiwiyata tingkat nasional, serta menciptakan lingkungan sekolah bersih, sehat, rapi, dan indah dengan program unggulannya Semase Cerdas Kelola Limbah Plastik. Struktur organisasi SMA Negeri 1 Sewon. Pada saat ini,
SMA Negeri 1 Sewon dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Ibu Der Ayati Utami Purwaningsih MPD. Sementara untuk koordinator penjaminan mutu adalah Bapak Suyudi Suhartono, dan untuk Waka Kurikulum Ibu Huriah SPD, Waka Kesiswaan Bapak Sajuri SPD, Waka Sarana dan Prasarana Bapak DRS Samsuharjo, dan Waka Humas Bapak Maharjono SPD MPD, serta Kepala Tata Usaha Ibu Suharni SPD. Layanan pembelajaran yang ada di SMA Sewon dalam masa pandemi ini, maka SMA Sewon mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan alamat website http://sman1sewon.online. Keistimewaan dari LMS ini di mana orang tua, siswa maupun guru bisa mendaftar. Inilah satu-satunya LMS yang orang tua bisa mengikuti perkembangan siswa dalam mengerjakan tugas. Jadi, orang tua bisa melihat tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tugas itu sudah dikerjakan oleh siswa atau belum? Kalau sudah dikerjakan, tugas itu sudah dikoreksi atau belum oleh gurunya? Kalau misalkan sudah dikoreksi, tugas itu mendapatkan nilai berapa? Di samping itu, dalam LMS SMA Negeri 1 Sewon juga diberikan tempat untuk diskusi antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan pada sesi pemanfaatan LMS pembelajaran jarak jauh oleh Bapak Budi Setiono. Di samping layanan pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri, pada awal tahun pelajaran 2021-2022, sekolah wajib untuk menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas, maka SMA Sewon juga mempersiapkan apabila nanti pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan. Anak-anak bisa melihat tampilan dari simulasi pembelajaran tatap muka di YouTube dengan cara mencari simulasi tatap muka SMA Sewon dengan tampilan seperti ini. Simulasi pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 Sewon di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan digelar pada bulan Juni, SMA Negeri 1 Sewon akan melaksanakan uji coba pelaksanaan tatap muka terbatas. Layanan kelas. Di SMA Sewon terdapat 3 layanan kelas. Yang pertama adalah kelas khusus olahraga, yaitu KKO, di mana perbedaan kelas KKO dengan kelas reguler adalah kelas KKO ada tambahan 9 jam pelajaran di luar pembelajaran yang berguna untuk latihan kecabangan, di mana kelas KKO terdapat 10 cabang olahraga. Hasil yang dicapai pada saat ini diantaranya adalah ada siswa SMA Negeri 1 Sewon yang bernama Arif Dwi Pangestu yang sekarang sedang mengikuti Olimpiade
di Tokyo mendapatkan medali perak cabang panahan Olimpiade pada tahun 2021. Dia juga mendapatkan medali emas cabang panahan pada SEA Games 2019. Di samping itu ada juga Muhammad Rian Ardianto yang sekarang sudah alumnus. Dia adalah juara 2 tingkat Asia cabang bulu tangkis. Cabang-cabang lain yang mendapatkan prestasi untuk tahun 2021 ini ada sebanyak 47 prestasi yang diperoleh. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa melihat di website SMA Negeri 1 Sewon dengan alamat http://www.sman1sewon.sch.id. Di sana akan ditampilkan profil dari SMA 1 Sewon. Untuk melihat prestasi, tinggal diklik prestasi, maka disitulah akan muncul daftar prestasi peserta didik SMA Negeri 1 Sewon pada tahun 2021, yang mana terdapat sebanyak 47 kejuaraan. Di samping itu ada juga untuk tahun 2020, 2019 maupun 2016. Ini hasil dari KKO yang ada di SMA Negeri 1 Sewon. Untuk lebih detailnya tentang layanan kelas KKO nanti akan dijelaskan pada sesi kelas KKO yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Bambang Utoro. Layanan kelas berikutnya adalah kelas inklusi. Kelas inklusi adalah kelas reguler di mana anggota kelasnya terdapat siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi SMA Sewon juga melayani untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, diantaranya ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan retardaksi mental. Layanan kelas berikutnya yaitu kelas reguler, di mana pada tahun pelajaran 2021-2022 ini menerima 8 kelas. Hasil yang dicapai pada tahun 2021, 56 siswa diterima melalui jalur SNMPTN. Ke-56 siswa tersebut diantaranya 11 siswa diterima di UGM, 1 siswa diterima di UNS, 42 siswa diterima di UNY, dan 2 siswa diterima di UPN. Sedangkan untuk jalur yang melalui tes ada sebanyak 53 siswa yang diterima. Di antaranya 7 siswa diterima di UGM, 3 siswa diterima di UNS, 14 diterima di UNY, 18 diterima di UPN, 2 siswa diterima di Undip, 1 siswa diterima di UNER, 6 siswa diterima di UIN Sunan Kalijogo, dan 2 siswa diterima di ISI Yogyakarta. Untuk melaksanakan dan mengembangkan peminatan siswa, maka ada ekstrakurikuler pilihan, di mana terdapat 18 jenis ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Sewon, yaitu pertama adalah GIR, kedua paduan suara, ketiga ekstrakurikuler komputer, yang keempat basket, yang kelima sepak bola, yang keenam pencaksilat, yang ketujuh kerawitan, yang kedelapan bola voli, yang kesembilan bulu tangkis, ekstrakurikuler yang ke-10 PMR, yang ke-11 seni tari, yang ke-12 peleton inti, yang ke-13 baca Quran dan tilawah, yang ke-14 hadroh dan tahfidz, yang ke-15 titer, yang ke-16 mading, yang ke-17 tenis meja, dan yang ke-18 adalah band.
Selanjutnya, untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, SMA Sewon merupakan sekolah adiwiyata. Untuk mendukung sekolah adiwiyata tersebut, maka beberapa program yang dilaksanakan apabila terjadi pembelajaran tatap muka. Pertama adalah program Citylink atau Cinta Bakti Lingkungan yang dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulannya. Kemudian yang kedua ada program Raber atau Rabu Bersih, dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 7 sampai pukul 7.15 menit. Kemudian untuk mendukung adiwiyata diadakan program Engine Off yang dilaksanakan pada hari Jumat minggu pertama pada pukul 6.30 sampai 7.30, di mana pada saat itu seluruh warga sekolah yang masuk ke SMA Sewon harus mematikan mesin motornya, baik itu siswa, guru maupun karyawan, dan juga tamu sekolah. Untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, selalu mengadakan pilah sampah plastik yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali bersama dengan program Citylink. Selanjutnya, SMA Sewon juga merupakan sekolah berbasis budaya, di mana pada tahun depan akan dibangun laboratorium budaya yang letaknya nanti di sebelah selatan GOR SMA Negeri 1 Sewon. Sekolah berbasis budaya menanamkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta pada proses pembelajaran dan budaya sekolah. Di samping itu, dipasang artefak atau ornamen atau hiasan atau tulisan tentang budaya Jogja, dan ada tradisi, misalkan gugur gunung atau kerja bakti, jembaringan Mataram, dan juga seluruh warga SMA Sewon pada hari-hari tertentu menggunakan pakaian adat Jawa Gagrag Yogyakarta. Di samping itu, untuk penguatan pendidikan karakter dan kegiatan literasi, setiap hari diadakan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan untuk mendukung program in-class inklusi, maka layanan pendidikan khususnya diantaranya memberikan layanan home visit bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendampingan lebih, serta untuk mendukung kecabangan olahraga, program khusus untuk kelas khusus olahraga berupa pelayanan latihan kecaburan yang dilaksanakan seminggu 3 kali di luar jam pembelajaran. Demikian sekilas profil SMA Negeri 1 Sewon. Untuk selanjutnya tentang peraturan akademik SMA Negeri 1 Sewon. Untuk peraturan akademik, tata tertib bagi siswa SMA 1 Sewon terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kondisi tatap muka normal. Di sini diantaranya tata tertibnya adalah harus hadir sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian peserta didik yang datang terlambat wajib melapor dan mohon izin masuk kelas oleh guru jaga. Peserta didik yang terlambat 5 menit dengan alasan yang tidak tepat, maka siswa akan mendapatkan pembinaan dari tim tatib pada jam pertama. Apabila ternyata terjadi keterlambatan, maka peserta didik yang bersangkutan belajar di perpustakaan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh tim tatib atau guru piket hingga habis jam mengajar pada jam pertama. Peserta didik yang terlambat 3 kali, maka orang tua akan dipanggil pihak sekolah dan anaknya akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Sewon. Peserta didik yang hendak meninggalkan sekolah pada jam tertentu harus seizin guru mata pelajaran, guru piket, guru bimbingan konseling,
dan atas persetujuan salah satu wakil kepala sekolah. Peserta didik yang dikarenakan suatu hal terpaksa pulang sebelum pelajaran berakhir harus seizin kepala sekolah, guru piket, dan guru BP atau BK. Apabila telah direncanakan sebelumnya, maka peserta didik tersebut harus membawa surat izin dari orang tua atau wali. Untuk halangan yang diketahui sebelumnya, peserta didik wajib mengirim surat izin dari orang tua wali peserta didik. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah karena sakit wajib mengirim surat keterangan dokter yang didahului pemberitahuan tertulis oleh orang tua atau wali peserta didik. Apabila dalam 1 bulan terjadi ketidakhadiran sampai 3 kali tanpa surat keterangan, maka peserta didik yang bersangkutan akan mendapat sanksi dari sekolah. Dan apabila pada saat pembelajaran peserta didik akan ke UKS wajib meminta surat pengantar tertulis dari guru yang mengajar di kelas. Untuk pakaian, setiap hari Senin dan hari upacara lainnya, semua peserta didik mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan hari Selasa sampai dengan hari Rabu, peserta didik mengenakan seragam abu-abu putih lengan panjang dan memakai dasi serta atribut merah putih sebelah kiri dan nama sebelah kanan, sepatu hitam, kaos kaki putih, tali sepatu hitam. Untuk hari Kamis pertama dan kedua, peserta didik menggunakan seragam karyanya sendiri bagi kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan bagi kelas 10 mengenakan seragam badai sekolah bawahan putih. Sedangkan hari Kamis ketiga dan keempat, peserta didik mengenakan seragam batik dari sekolah. Untuk hari Jumat, semua peserta didik mengenakan seragam pramuka kaos kaki hitam. Peserta didik dilarang mengenakan perhiasan atau persulek di lingkungan sekolah. Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik berpakaian pantas dan sopan, bersepatu, dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan tersebut. Jika peserta didik yang berurusan dengan sekolah dalam waktu hari belajar tidak efektif atau liburan, tetap menggunakan pakaian rapi dan sopan. Peserta didik tidak diperbolehkan memakai celana jin. Untuk hari Kamis Pahing dan hari-hari yang ditentukan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memakai pakaian daerah Gagrag Ngayogyakarta lengkap tanpa keris. Larangan untuk peserta didik putri dilarang mengenakan perhiasan dan make up secara berlebihan, bertato dan mengecat rambut. Peserta didik putra dilarang mengenakan aksesoris atau perhiasan yang tidak pada tempatnya, yaitu diantaranya menggunakan gelang, kalung, anting-anting, tindian, atau sesuatu yang tidak pantas. Peserta didik putra dilarang memelihara rambut hingga menutup telinga dan menutup leher baju bagian belakang, termasuk dilarang mengecat rambut dan bertato. Seluruh peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah dan selama mengikuti kegiatan sekolah atau pada waktu berseragam sekolah. Semua peserta didik dilarang membuat coret-coret yang tidak berguna atau berkesan kotor pada tembok pagar, dinding kelas, dan alat atau sarana pendidikan, yaitu meja, kursi, dan juga pada sarana yang terdapat di lingkungan sekolah. Semua peserta didik dilarang mengadakan acara khusus yang berkaitan dengan hari ulang tahun, merayakan peristiwa yang bertentangan dengan sekolah sebagai wiyata mandala. Semua peserta didik dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, minuman keras, narkotika,
gambar porno atau media cetak maupun elektronika, atau video kaset atau CD yang berbau porno, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan bertentangan dengan sekolah sebagai wiyata mandala. Semua peserta didik dilarang berkelahi, mencuri, bullying, menganiaya baik secara individu maupun kelompok, antara sesama warga SMA Negeri 1 Sewon atau dengan peserta didik sekolah lain ataupun dengan masyarakat sekitar di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sanksi dan hukuman. Bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Yang pertama, berupa sanksi ringan, yaitu teguran langsung secara lisan, diberi tugas tertentu sebagai upaya perbaikan terhadap pelanggarannya, mendapat peringatan tertulis dari kepala sekolah, dan mendapatkan pembinaan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, akan mendapatkan sanksi sedang, yaitu mendapatkan surat peringatan pertama, disertai pemanggilan kepada orang tua atau wali peserta didik yang bersangkutan, mendapatkan pembinaan dari sekolah, dan mendapatkan skorsing sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dan apabila masih melakukan pelanggaran yang sama, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Selanjutnya, sanksi berat. Apabila ternyata peserta didik melakukan kesalahan yang sangat berat, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Di samping pula diserahkan kembali kepada orang tua wali peserta didik. Selanjutnya, untuk tata tertib pada kondisi pandemi, siswa diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai siswa melalui menu mendaftar pada website http://sman1sewon.online untuk dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui LMS pada website http://sman1sewon.online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peserta didik yang login terlambat dicatat sebagai keterlambatan masuk kelas online, kecuali jika terjadi kendala dalam mengoperasikan LMS dan mengakibatkan keterlambatan login, maka peserta didik wajib mengkomunikasikan kepada guru mata pelajaran agar peserta didik dicatat tidak terlambat mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik wajib mengumpulkan tugas atau pekerjaan siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh guru pengampu mata pelajaran. Yang kelima, peserta didik wajib mengkonsultasikan kepada guru pengampu terhadap tugas yang dirasa kurang jelas melalui platform yang disepakati guru dengan peserta didik. Yang keenam, untuk halangan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diketahui sebelumnya, peserta didik wajib mengirim surat izin dari orang tua atau wali peserta didik kepada wali kelas. Yang ketujuh, peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh dikarenakan sakit wajib mengirim surat keterangan dokter yang didahului dengan pemberitahuan tertulis oleh orang tua atau wali peserta didik kepada wali kelas. Apabila dalam 1 bulan terjadi ketidakhadiran sampai 3 kali tanpa keterangan atau tanpa surat izin, maka peserta didik yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan dari sekolah. Bagi peserta didik yang mengalami kendala fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh, wajib mengkomunikasikan dengan pihak sekolah melalui wali kelas. Nanti akan disediakan komputer di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Sewon untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk selanjutnya,
peraturan akademik tentang kenaikan kelas. Siswa dinyatakan naik kelas apabila yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Sikap, ada sikap spiritual maupun sikap sosial. Sementara sikap perilaku budi pekerti peserta didik antara lain tidak terlibat narkoba, perkelahian atau tawuran, dan tidak melawan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan secara fisik atau non-fisik, dan tidak terlibat tindak kriminal. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, minimal baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang kelima, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM, yaitu 65 untuk kelas 10. Di sini maksudnya apabila siswa ternyata memiliki nilai untuk pengetahuan matematika 60, kemudian untuk nilai keterampilan dari matematika 70, maka dianggap 1 mata pelajaran. Demikian juga misalkan siswa memiliki nilai matematikanya 60 untuk pengetahuan dan nilai matematika untuk keterampilannya 60, maka juga hanya dianggap 1 mata pelajaran. Yang keenam, tidak memiliki nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM pada mata pelajaran peminatan. Untuk peminatan MIPA, yaitu mata pelajaran matematika peminatan, fisika, kimia, biologi. Sedangkan untuk IPS, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang ketujuh, ketidakhadiran tanpa keterangan dalam waktu 1 tahun pelajaran tidak melebihi 15 kali. Ini peraturan akademik tentang kenaikan kelas. Selanjutnya, peraturan akademik tentang kelulusan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Yang keempat, memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan berdasarkan perolehan ujian sekolah terdiri dari 50% ujian tulis dan 50% ujian praktek bagi mata pelajaran yang mengadakan ujian praktek. Yang kelima, peserta didik dinyatakan lulus apabila memiliki nilai sekolah. Nilai sekolah diperoleh dari rata-rata nilai rapor semester 1-6 itu berbobot 50% dan nilai ujian sekolah berbobot 50%. Rata-ratanya minimal 65. Jadi nilai sekolah itu paling sedikit 65. Sementara nilai minimal untuk mata pelajaran yang diujikan adalah 60. Yang keenam, kelulusan peserta didik di SMA Negeri 1 Sewon ditentukan berdasarkan rapat Dewan Guru. Nah, untuk mendukung peraturan akademik tersebut, maka siswa-siswi SMA Sewon harus berjanji bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewon takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia mengabdi kepada bangsa dan tanah air Indonesia, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hormat kepada orang tua, guru, serta atasannya. Yang ketiga, rajin belajar dan bekerja keras demi kemajuan diri sendiri maupun bangsa dan negara.
Yang keempat, patuh dan taat kepada tata tertib sekolah, semangat kerjasama, setia kawan demi nama baik sekolah. Yang kelima, menjaga serta memelihara keutuhan dan kebersihan sarana prasarana pendidikan sekolah. Demikian peraturan akademik yang ada di SMA Negeri 1 Sewon yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewon. Wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara kata wiyata itu adalah pendidikan. Dan kata mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala ada 5. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi jelas di sekolah merupakan lingkungan pendidikan, maka tidak diperbolehkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. 5 komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang kedua adalah peran guru atau pendidik. Yang ketiga, peran citivas akademika. Yang keempat, peran peserta didik atau siswa. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Untuk komponen yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolahnya. Kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus sepengetahuan kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Selanjutnya, kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil atau intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Kepala sekolah harus menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, dan lain-lain. Itu peran kepala sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, peran guru atau pendidik. Guru harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, sehingga guru bisa dijadikan teladan atau pamong di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan
juga guru harus dapat dipercaya oleh diri sendiri dan oleh warga sekolah. Yang ketiga adalah peran Civitas Akademika. Di antaranya di sini adalah tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Di samping itu, perangkat sekolah yang lain di antaranya adalah satpam, kemudian petugas kebersihan dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dan semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran siswa atau peserta didik. Peserta didik wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Peserta didik wajib hormat dan sopan kepada guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Peserta didik wajib belajar yang tekun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Peserta didik wajib menjauhi narkoba, juga menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Tidak boleh merusak, tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh membuat kotor, serta selalu menjaga keamanan dan memelihara lingkungan sekolah. Apabila terjadi peristiwa negatif yang terjadi di sekolah, maka peserta didik wajib melaporkan kepada sekolah, bisa melalui OSIS, guru, wali kelas, kepala sekolah, BP, atau wakil kepala sekolah. Selanjutnya, komponen yang tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, memberikan saran dalam pemajuan proses belajar mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Selanjutnya, mekanisme penyelenggaraan. Yang pertama adalah preventif, artinya untuk menjaga. Maka seluruh komponen sekolah, seluruh warga sekolah wajib memelihara sekolah melalui 7K. 7K merupakan singkatan dari ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Program ini dimaksudkan agar siswa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu berperilaku sopan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kedisiplinan, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan visi SMA Negeri 1 Sewon, yaitu ramah lingkungan. Di samping itu, untuk preventif wawasan Meta Mandala, maka seluruh warga sekolah harus mampu menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, serta membentuk jaring pengawasan atau rahasia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Hal ini akan berjalan apabila seluruh warga sekolah mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi mekanisme penyelenggaraan wawasan Meta Mandala. Untuk selanjutnya, yaitu represif. Artinya apa? Apabila sudah terjadi, maka pihak sekolah dan seluruh warga sekolah harus mengupayakan mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, serta mampu menetralisir isu-isu negatif yang berkembang sehingga tidak menjadi isu yang merugikan. Di samping itu, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan
dan penyuluhan kepada seluruh warga sekolah, serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian mekanisme penyelenggaraan wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang saya sampaikan baik dari profil SMA Negeri 1 Sewon, kemudian peraturan akademik, dan terakhir masalah wawasan Wiyata Mandala dapat menjadikan pencerahan bagi anak-anak semua. Dan terakhir, selamat menjadi siswa SMA Negeri 1 Sewon. Salam sehat tanpa obat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, fasilitas, dan tata cara penggunaan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Kepada Bapak Dr. Andes Samsuharjo beserta timnya, kami persilahkan.